taraweh, jadi imam taraweh, Ustaz. Saya mau menghafal ini akhir surah Al-Hasyr ini. Ya tinggal buka lagi aja. Kayak gitu. Makanya modul ini kita desain, saya mendesain iramanya, saya mendesain modulnya ini, tujuannya adalah jangka panjang. Ya. Kenapa tidak diberikan tanda panah yang spesifik? Begitu ya. Supaya tidak mengganggu alur belajar tahsinnya. Karena di sini sudah cukup banyak sekali warna-warni. Tanda panah itu tidak diberikan. Dan supaya Anda bisa mengembangkan lagi sendiri. Contohnya, ya, Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Nggak mau pakai variasi itu, diganti saja. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Jadi sangat subjektif, artinya sesuai dengan selera. Makanya tidak diberikan spesifik nada di situ. Oke? Nah, Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Boleh juga. Makanya kenapa diletakkan tulisan naik-naik itu di ujung dan tidak ada tanda-tanda panah di tengah, supaya Anda bisa variasikan sesuai dengan seleranya, sesuai dengan kemampuannya. Ustaz, saya nggak bisa pakai cengkok kayak gitu, Ustaz. Jangan pusing sama cengkoknya. Ya, senikmat apa suara kita, ya segitu kita keluarin. Misalkan kita nggak bisa cengkok, Huwallahul ladzi la ilaha illahu, sudah cukup. Saya penasaran, pengen cobain, pengen diulang-ulang lagi, ya silakan. Huwallahul ladzi la ilaha illahu, gitu kan? Nah, jadi memang sengaja kami tidak menuliskan tanda panahnya. Memang sengaja kami tidak membuatkan detail-detail iramanya, supaya ini modul ukurannya A4. A4 itu bisa di-print, Bu. Di-print di rumah, silakan berikan variasi sendiri. Yang penting urutannya sama. Urutan itu yang mana? Awal, akhir. Nah, ini modul Solvul Quran nih nanti. Awal, akhir. Ini harus confidence, awal sama akhir. Nggak boleh nanti akhirnya itu yang harusnya naik malah turun. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Nggak seragam. Ketika tidak seragam, maka modul ini nggak bisa dipakai sama anak-anak kita. Yang si bapak naik, si ibu datar, anaknya turun, kan nggak kompak, ya kan? Akhirnya terjadilah drama di rumah. Kok yang satu naik, yang satu turun gitu kan? Kita ingin menciptakan harmoni. Harmoni itu gimana caranya? Seragam. Kayak gitu. Ustadz, tapi saya udah bagus bacaannya, saya udah bisa tanpa melihat modul. Ya udah, variasikan saja sendiri, tidak masalah. Nah, apa poin pentingnya? Irama itu tidak sama seperti tajwid. Tajwid itu ada hukum pastinya. Misalkan panjangnya 4 harokat. Kayaknya selera saya bukan 4, tapi selera saya 7, Ustaz. Kenapa? Karena nomor punggung Cristiano Ronaldo, Ustaz, nomor 7. Kayak gitu kan. Nah, saya mah nomornya saya nggak bisa nih 6 harokat, saya bisa 10 harokat. Kenapa 10 harokat? Messi nomor punggungnya nomor 10. Nah, jadi nggak gitu, nggak sesuai dengan, nggak gitu juga. Namanya tajwid, ada aturan kaidah yang udah baku tuh. Misalkan 4, 6, ya 6, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Gunah juga begitu, huruf juga sama. Ustadz, saya kan orang Sunda, ya boleh dong kalau saya baca Qurannya pakai logat Sunda, pakai dialek Sunda. Alam tarokai papa ala rabbuka bi ashabil pil, gitu kan? Nah, ini nggak boleh kalau babnya tajwid. Tapi kalau babnya irama boleh, asalkan tidak merusak tajwid. Wallahul ladzi la. Udah tuh offset jadinya kan, berlebih kan matnya. Walaupun variasinya bagus, cengkoknya bagus, suaranya tinggi, tapi offset nggak boleh. Nah, yang kita dahulukan itu adalah tajwidnya dulu. Kalau tajwidnya udah teratur, variasi itu hanya tambahan saja. Ya,
Alhamdulillahnya buku statis sekarang ngajinya itu udah agak gurih ketimbang dulu mungkin nggak ada garamnya gitu kan. Nggak sama sekali pakai garam. Garam itu kan analogi buat irama ya. Nah, ada garamnya walaupun sedikit, tinggal nambahin dikit lagi tuh buku statis biar makin gurih makanannya. Oke? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sepakat dulu nih, kalau kita ngaji itu bukan ngejar perfectnya. Kalau Anda ngejar perfect, saya akan ubah mulai besok. Member area itu berlangganan setiap bulan. Siap nggak? Nah, kalau ngejar perfectnya kita harus beresin modulnya. Justru nggak beres, nggak apa-apa. Kenapa? Ada rasa kangen nanti balik lagi sama modul itu. Oke, jadi bagaimana Ustadz untuk variasi? Nah, saya kasih tips nih. Variasi itu adalah bentuk ekspresi kita dalam melantunkan ayat. Ekspresi itu artinya ekspresinya tuh kayak ingin melukis ayat itu dengan lukisan yang sangat indah gitu. Jadi kalau misalkan contohnya kayak gini, ibu kalau misalkan bayangin bapak ibu tuh pergi ke sebuah taman, oke, coba bayangin sebentar, pergi ke sebuah taman. Di taman itu ya ada banyak sekali daun-daun. Oke? Ada banyak sekali daun-daun. Nah, tapi dari sekian tanaman yang ada di hadapan kita itu hanya ada satu bunga mawar. Seperti fotonya Bu Mawar. Coba lihat fotonya Bu Mawar. Ada satu kan? Nah, tapi daunnya itu ribuan. Banyak banget. Oke? Nah, kira-kira kalau ibu yang punya kebun, ya, ingin enggak tanamannya itu bukan hanya daunnya yang bermunculan, tapi bunganya juga bukan cuma satu bunga, tapi ada beberapa bunga yang tumbuh. Ada? Kepikiran seperti itu? Atau kita punya kebun, udah saya cuma mau nanam daunnya saja. Lah, ini kan pohonnya bunga mawar, gitu ya. Tapi kok yang muncul cuma daunnya saja? Bayangkan kalau tanaman ya kebun itu isinya semuanya daun, tidak ada bunga, cuma satu tangkai bunganya. Atau mau nambah 2 tangkai, nambah lagi 3, 4, 5, hingga kemudian karena makin sering kita siram, semakin sering kita pupuk, kita rawat, kita basmi hama-hamanya, hingga kemudian yang tadinya cuma satu tangkai bunga mawarnya muncullah banyak bunga mawar, kayak gitu. Itu kayak gitu tuh variasi. Variasi itu adalah hiasan. Ya. Nggak ada hiasan nggak apa-apa. Kalau mulai ngasih satu hiasan juga udah cukup. Tapi kalau mau ngasih banyak hiasan, wah makin indah. Kebayang kan kalau kita lihat taman yang penuh dengan bunga banyak sekali. Nah, itu seperti itulah variasi ketika kita membaca Al-Quran. Variasi itu adalah sebuah tanaman bunga yang memberikan hiasan. Nah, kalau kita lihat Syekh Ahmad Al-Husari, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, beliau itu tidak banyak variasinya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Standar banget. Tapi kalau kita dengerin Syekh Al-Afasi atau Syekh Al-Nufai atau Syekh Bandar Balilah atau Syekh Yasir Al-Dosari, itu variasinya banyak banget. Syekh Yasir Al-Dosari itu setiap ujung ayatnya dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. Ada gitu-gitunya setiap ujung ayat yang di tengah-tengah Al-Fajr tadi. Coba dengerin deh Syekh Yasir Al-Dosari. Beliau tuh Imam Mekah, Imam Masjidil Haram saat ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad
sih kita pakai kayak gitu? Boleh. Karena matnya panjang tuh. Bisa 2, bisa 4, bisa 6 kan? Nah, artinya Bapak Ibu, kalau kita nggak bisa, masa kita harus maksain, saya mau belajar simaannya Syekh Yasir Ad-Dosari, tapi susah, ayo variasinya, gitu kan? Nah, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Muter-muter kepalanya, tapi nggak keluar cengkoknya gitu. Nah, emang kitanya nggak punya skill di situ, Pak. Iya. Oke, jadi variasi itu butuh skill set, butuh mengolah skill, mengasah skill, dan itu nggak bisa instan, dan itu tidak bisa dimulai dari usia 40 atau 50 tahun, sebisa mungkin dari usia dini memulainya. Itu nanti berkaitan sama pita suara kita, gitu ya. Maka Bapak Ibu, untuk seusia Bapak Ibu sekarang, yang dikejar itu apa? Nikmat. Lah Ustadz, tapi nggak nikmat kalau nggak ada variasinya. Nah, maka kenikmatan itu muncul bukan ketika ada variasi. Variasi itu hanya bumbu hanya hiasannya saja. Kalau ada itu bisa dapat nikmatnya. Kalau nggak ada, tidak harus dengan variasi kita menikmati Al-Quran. Maka nikmat Al-Quran itu ketika kita membaca dengan yang pertama tartil, teratur kan, panjang pendeknya, hurufnya tidak tertukar, gunnahnya itu konsisten, itu dulu rapih. Seperti Syekh Mahmud Al-Khusari, rapih bacaannya. Oke, terus yang kedua, setelah tartil, ya, iramanya stabil, ada dinamika suara tuh, naik, datar, turun, naik, datar, turun. Kalau Bapak Ibu naik pesawat, itu gimana flow-nya? Take off, fly, landing. Bu Lina terbang dari Malaysia ke Indonesia, itu take off, fly, landing. Adakah pesawat yang tiba-tiba take off langsung landing? Tidak ada ya, dan berbahaya, betul? Nah, atau mungkin pesawatnya take off, fly, tidak pernah landing. Ada? Tidak pernah landing. Landingnya di akhirat nanti mungkin ya. Nah, atau pesawatnya tidak pernah take off, dia hanya fly saja di bawah gitu, jalan lurus datar gitu ya. Itu mah bukan pesawat, pesawat mainan mungkin ya. Nah, pesawat saja itu ada alur naik, datar, turun. Suara kita pun begitu. Kalau suara kita sudah teratur, naik, datar, turunnya sudah cukup sebetulnya. Sudah cukup. Tidak usah ngejar harus seperti kori. Oke? Nah, kalau nggak bisa, nikmat ya, pastikan yang pertama bacaannya benar, yang kedua naik turun suaranya dulu yang dijaga. Nah, ini mungkin perlu nanti dikoreksi sama mentor-mentor untuk bisa menjaga flow-nya itu. Ujungnya naik, walaupun tengahnya mungkin sumbang-sumbang, biarin aja dulu. Ya, karena kesumbangan itu membuat rasa rindu, Pak. Nanti balik lagi Pak ke situ, Pak. Oke. Nah, yang ketiga ini. Walaupun kadang-kadang ini jadi yang pertama juga. Yang ketiga ini adalah memaknai ayat. Memaknai ayat. Atau disebut dengan tadabbur, meaningful. Nah, kadang-kadang begini Bapak Ibu, kita tuh, saya tahsin juga masih banyak yang salah, Iya. panjang pendek juga sering tertukar, huruf masih belum fasih. Udah belajar tadabbur, berat banget hidup saya ya. Kok ibadah itu terasa berat, bukan terasa nikmat gitu kan? Nah, begini Bapak Ibu, tadabbur itu saya mendengarkan banyak nasihat para ulama tafsir juga menyampaikan, tadabbur itu kalau kita tidak bisa memaknai 30 juz, maka jangan tinggalkan juz 30. Kalau kita nggak bisa memaknai satu surah Al-Hasyr, maka jangan tinggalkan satu ayat. Itu pesan dari ulama. Itu nggak ada hadisnya itu. Ya. Tapi ini pesan dari para ulama Quran. Ya. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa memaknai 24 ayat Al-Hasyr, maka jangan tinggalkan satu ayat. Kenapa? Boleh jadi dari mulai satu ayat, kepengen nambah 2 ayat, kepengen nambah 3 ayat, dan seterusnya. Maka kalau kita perhatikan di sini, ayat 21 itu tidak ada nada tinggi di situ. Adanya highlight ayat. Betul ya? Nah, ayat 21 di sini, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Nah, di sini kita highlight nih. Nah, ketika dia highlight warna biru kayak gini, ayo kita sempetin deh sesekali buka terjemahnya. Ini ayat tentang apa ya? Oh, ternyata tentang Allah menurunkan Al-Quran. Seandainya Al-Quran diturunkan di atas gunung, maka gunung itu akan meletus, akan terlihat sangat takut kepada Allah.
ya. Maka coba kita baca terjemahnya, jangan cuma kita baca ayatnya saja. Ini sengaja saya highlight walaupun tidak semua ayat, cuma satu ayat aja. Atau mungkin yang bikin kita penasaran tuh, wah ada nada tinggi. Kenapa nada tinggi itu tidak diberikan di awal ya? Kenapa adanya di ayat 22 sampai 23? Ada apa di ayat ini? Nah, munculkan pertanyaan ada apa itu supaya kita punya rasa penasaran untuk menggali maknanya apa. Setelah tahu maknanya, munculkan pertanyaan. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Diam dulu bentar, jangan buru-buru. Alimul ghaibi wasyahadah. Wah, kok makin naik ya? Ada apa nih? Gitu kan? Huwar rahmanur rahim. Kenapa Ustaz nada tingginya huwar rahmanur rahim? Kenapa bukan alimul ghaibi wasyahadah? Kok di ayat ini huwar rahmanur rahim artinya apa? Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jeda dulu bentar di sini, jangan buru-buru Bapak Ibu. Ya, jeda sebentar, munculkan pertanyaan, ya Allah, Engkau begitu sayang sama diriku, sama keluargaku, sama kehidupanku. Tapi selama ini aku jarang mendekat kepadamu ya Allah. Atau munculkan pertanyaan, ya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahman itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kok sekarang saya tuh jadi jauh banget dari Allah ya. Nah, munculkan pertanyaan kayak gitu. Ini sunnah dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya kan? Seperti yang kita ceritakan di Sharhul Quran di B1 kemarin, Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar itu membaca satu ayat diulang-ulang dari waktu pagi sampai siang. Satu ayat aja diulang-ulang gitu, supaya bisa memaknai ayat itu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengulang-ulang doa Rabbi zidni ilman. Siapa yang nggak hafal doa itu? Itu kan ayat Al-Quran. Rabbi zidni ilman, satu ayat itu pendek sekali, diulang dari mulai sholat tahajud sampai azan subuh. Bayangkan selama apa mengulang satu ayat itu supaya bisa memaknai ayat. Maka Bapak Ibu sekalian, kunci supaya kita bisa nikmat ngajinya, ya, yang pertama itu adalah baca dengan tartil. Tartil itu panjang pendek, huruf, mad, gunnah, itu semuanya tetap harus selalu diperbaiki, diasah. Kenapa program simaan ini tidak ada limit waktunya? Misalkan kita programnya setahun terus wisuda ya, nggak gitu. Tapi kita teruskan aja latihan baca tuh dari mulai juz 30, 29, 28, 27, 26, nanti ke juz 1, 2, 3 sampai selesai 30 juz. Kenapa? Karena lidah kita bukan lidah orang Arab. Lisan kita tuh bukan lisan orang Arab. Yang membaca huruf fa saja masih pa, begitu kan? Nah, sehingga kami mengusahakan huruf-huruf yang diberikan warna hijau itu huruf yang orang Indonesia atau orang Melayu itu susah mengucapkannya karena tidak ada dalam huruf Latin, tidak ada huruf dialek sehari-hari. Nah, makanya huruf itu saja yang mungkin kita perlu asah terus gitu. Kan kata Nabi, Iqra'ul Qur'an biluhunil arabi wa aswatiha. Bacalah Quran itu dengan lahjah, dengan dialek, dengan logat, dengan suara orang Arab gitu. Jadi membaca Quran itu dengan seperti orang Arab. Hari ini saja kita membaca assalamualaikum pakai bukan pakai bahasa Arab ya, assalamualaikum gitu kan. Harusnya assalamualaikum pakai ain harusnya kan. Nah, tapi ntar dibilang lebay lagi ya kalau kita mengucapkan assalamualaikum gitu kan. Wah, kenapa nih jadi ke Arab-Araban gitu ya. Nah, jadi kita saja bahasa sehari-harinya kadang sabar nak, sabar, bukan sabar, sobar yang benar. Sod dan ro, sobar. Kan diganti sobar nak, sobar gitu ya. Nah, jadi kita tuh memang dialeknya bukan bahasa Arab, sehingga perlu diasah terus, dilatih terus. Saya teringat kata guru saya, Allah itu menamakan Al-Quran ada nunnya. Ya, Quran ada nunnya. Artinya apa? Sesuatu yang sering diulang. Dalam bahasa Arab itu kalau kita belajar ada nun itu menunjukkan sesuatu yang sering diulang. Maka Quran itu adalah tajwid yang diulang-ulang.
Tajwid yang diulang-ulang. Bacaan mat itu dari juz 30 sampai juz 27 tetap ada matnya. Tajwid yang berulang-ulang. Tartil dulu kuncinya kalau mau dapat ketenangan. Tenang tuh artinya teratur, ya kan? Yang kedua adalah konsisten tangga nadanya. Yang ketiga adalah apa tadi? Maknai ayatnya walaupun cuma satu penggal ayat. Maka Bapak Ibu sekalian, variasi itu tipsnya dari saya, ya tipsnya cuma satu. Jangan maksa. Daripada kita paksa tapi nggak nikmat. Ya, nggak bisa disederhanakan. Mengajarkan variasi kepada anak SD, SMP, SMA itu berbeda-beda polanya. Anak